Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani Safitri, kelas 11 MIPA 4, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikulasi atau persendian. Artikulasi atau persendian. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. A. Struktur persendian. Ligamen berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang ke posisi asalnya. Kapsul sendi yaitu struktur tipis kuat untuk menahan ligamen. Cairan sinovial yaitu cairan pelumas agar gesekan berjalan lancar, halus dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Tulang rawan hialin terdapat di ujung tulang sebagai bantalan sendi agar nyeri saat bergerak. Bursa merupakan kantung tertutup yang dilapisi membran sinovial. Berikut contoh gambarnya. B. Tipe persendian. Sendi berdasarkan struktur. Persendian fibrosa tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Persendian kartilago tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat kartilago. Persendian sinovial memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Sendi berdasarkan gerakan. Sendi sinartrosis atau sendi mati tidak dapat digerakkan, jenis sendi sinatrosi. Sinatrosis, sinfibrosis dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa dan sinatrosis, sinkondrosis dihubungkan dengan jaringan tulang rawan hialin. Sendi amfiatrosis pergerakannya terbatas akibat tekanan, jenis amfiatrosis. Simfisis dihubungkan oleh kartilago. Sidemosis dihubungkan oleh serabut dan ligamen, dan gomposis sendi pada tulang bentuk kerucut. Sendi diartosis, sendi sinovial, sendi yang dapat bergerak bebas. Jenis sendi diartosis adalah 1. Sendi engsel bergerak ke satu arah. 2. Sendi peluru bergerak bebas ke segala arah. 3. Sendi plana, sendi timbal balik bergerak kedua arah. 4. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi. 5. Sendi luncur, sendi geser, gerakan menggeser. Sendi kondoloid, gerakan ke samping, maju dan mundur. Berikut contoh gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani Safitri dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang ini biasa disebut dengan osifikasi. Osifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama osifikasi intramembran dan yang kedua osifikasi indrokombium atau intrakartilago. Yang membedakan keduanya yaitu pada osifikasi intramembran, osteosit dibentuk oleh selaput prosteum, sedangkan pada osifikasi indrokombium osteositnya itu dimulai dengan pembentukan tulang rawan. Yang pertama yaitu osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran ini merupakan proses pembentukan tulang secara langsung atau primer yang terjadi pada tulang tengkorak dan cangkang. Proses ini diawali dengan sel puncak mengenskim yang berkumpul membentuk osteobias. Saat inilah osifikasi dimulai dan mencangkup beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu osteobias, menghasilkan osteoid atau matriks. Setelah itu, sel puncak mesenchyme akan terus berdiferensiasi. Setelah itu, osteoblast akan bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitar itu. Selanjutnya, osteoblast yang dikelilingi oleh matriks kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit. Pada tahap terakhir, osteosit tersebut akan mengeras dalam hitungan hari. Yang kedua yaitu ada osifikasi endokondrium atau intrakartilago.
Osifikasi enterokondrium ini merupakan proses pergantian tulang rawan menjadi tulang keras. Osifikasi ini terjadi pada tulang pipa, sehingga pertumbuhan tulang menjadi semakin panjang. Tahapan-tahapan pada osifikasi ini yaitu yang pertama pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah osteoblas, kemudian akan berubah menjadi periosteum. Kemudian osteoblas akan berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone collar. Pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafisis akan mulai hancur. Selanjutnya, osteoblas akan menembus tulang rawan yang hancur dan menggantikannya dengan tulang spons. Proses ini akan membentuk pusat osifikasi primer. Selanjutnya, osifikasi berlanjut dari pusat ke ujung tulang. Setelah tulang spons berbentuk dalam diafisis, osteoblas memecah tulang yang baru terbentuk untuk membuka rongga madeler. Pada tahap terakhir, tulang rawan di epifisis akan terus tumbuh sehingga tulang berkembang bertambah banyak. Biasanya setelah kelahiran pusat osifikasi sekunder terbentuk pada epifisis. Osifikasi di epifisis akan mirip dengan diafisis, hanya saja tulang spons tetap dipertahankan. Ketika osifikasi sekunder selesai, tulang rawan hialin sepenuhnya diganti oleh tulang keras, kecuali pada area tulang rawan artikular yang berada di antara epifisis dan diafisis. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.